Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan ke-9 ini adalah materi mengenai alokasi biaya overhead pabrik. Metode alokasi yang biasa digunakan untuk mengalokasikan biaya overhead pabrik terdiri dari metode alokasi langsung dan metode alokasi bertahap. Metode alokasi bertahap dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu metode alokasi bertahap yang memperhitungkan jasa timbal balik antar departemen pembantu dibagi lagi menjadi dua, metode kontinu dan metode aljabar. Yang kedua adalah metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu, yaitu metode urutan alokasi yang diatur. Berikut ini adalah contoh soal metode alokasi langsung. PT Arwana merupakan perusahaan manufaktur yang dalam proses produksinya melalui 3 departemen, yaitu departemen cetakan, pengecoran, dan finishing. Dalam proses produksinya dibantu oleh departemen pembantu A, B, dan C. Berikut ini adalah data anggaran BOP yang terjadi pada bulan April 2020 sebagai berikut. Departemen cetakan sebesar 6 juta rupiah, departemen pengecoran 7 juta rupiah, departemen finishing 8 juta rupiah, lalu di departemen pembantu A anggaran BOP-nya sebesar 1.500.000 rupiah, departemen B 2 juta rupiah, departemen C 2.500.000 rupiah. Berikut ini PT Arwana menyajikan proporsi yang diberikan departemen pembantu ke departemen produksi sebagai berikut. Jasa departemen A ke departemen cetakan 40%, departemen pengecoran 30%, departemen finishing 30%. Total proporsi adalah 100%. Jasa departemen B ke departemen cetakan 25%, departemen pengecoran 35%, departemen finishing 40%. Total proporsi 100%. Jasa departemen C ke departemen cetakan 20%, departemen pengecoran 40%, departemen finishing 40%. Total proporsi adalah 100%. Saudara diminta yang pertama membuat tabel alokasi BOP dengan menggunakan metode langsung, lalu menghitung berapakah total biaya overhead pabrik PT Arwana untuk bulan April 2020. Sebelum kita ke tahap penyelesaian, perlu diketahui apa itu metode langsung. Metode alokasi langsung dilakukan bila jasa departemen pembantu hanya dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi saja. Oke, penyelesaian pertama kita buat tabel alokasi. Jangan lupa untuk selalu mencantumkan nama perusahaan. Lalu laporannya apa? Termasuk periode akuntansinya, yaitu periode bulan April 2020. Kita mulai. Yang pertama adalah anggaran BOP yang ada di departemen A sebesar 1.500.000 rupiah kita alokasikan ke
Departemen Cetakan. Departemen Cetakan memperoleh proporsi sebesar 40%. Maka kita kalikan 1.500.000 rupiah dikali 40%. Maka nilai BOP Departemen Cetakan sebesar 600.000 rupiah. Selanjutnya ke Departemen Pengecoran. Proporsi yang didapat sebesar 30% dikalikan 1.500.000 rupiah. Nilai BOP Departemen Pengecor sebesar 450.000 rupiah. Begitu juga dengan Departemen Finishing, sama nilainya 450.000 rupiah karena proporsinya juga sama sebesar 30%. Kita lihat di tabel Departemen Pembantu. Kita tulis 1.500.000 rupiah, kita beri tanda kurung buka tutup. Artinya apa? Artinya bahwa jumlah anggaran di Departemen A sebesar 1.500.000 rupiah sudah habis kita alokasikan ke Departemen Produksi, Cetakan, Pengecor, dan Finishing. Selanjutnya kita beralih ke Departemen Pembantu B. Anggarannya adalah sebesar 2 juta rupiah. Kita alokasikan ke Departemen Cetakan sebesar 25% dikalikan 2 juta rupiah, maka nilai BOP pada Departemen Cetakan sebesar 500.000 rupiah. Departemen Pengecor 35% dikalikan 2 juta rupiah, BOP Departemen Pengecor sebesar 700.000 rupiah. Selanjutnya ke Departemen Finishing, kita kalikan 40%. 40% dikali 2 juta, maka anggaran yang diperoleh Departemen Finishing sebesar 800.000 rupiah. Nilai 2 juta rupiah kita beri tanda kurung kurawa atau buka tutup. Artinya anggaran sebesar 2 juta rupiah di Departemen Pembantu B sudah selesai kita alokasikan ke Departemen Produksi, Cetakan, Pengecor, dan Finishing. Di Departemen Pembantu C caranya sama. Setelah selesai, kita jumlahkan total masing-masing departemen produksi. Di Departemen Produksi Cetakan, jumlah anggaran setelah alokasi totalnya sebesar 7.600.000 rupiah. Di Departemen Pengecor totalnya 9.150.000 rupiah. Di Departemen Finishing 10.250.000 rupiah. Maka poin kedua yaitu jumlah total BOP PT Arwana untuk bulan April 2020 sebesar 27 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal metode bertahap, yaitu alokasi kontinu dan alokasi aljabar. Ini ada PT Maju Terus mempunyai 2 departemen produksi, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2. Dibantu oleh Departemen Pembantu X dan Y. Berikut ini adalah anggaran BOP untuk periode Maret 2020. Departemen Produksi terdiri Departemen 1, nilai anggarannya sebesar 60.000 rupiah. Departemen 2, anggaran BOP-nya sebesar 80.000 rupiah.
Lalu Departemen Pembantu X, anggarannya sebesar Rp50.000, Departemen Y Rp40.000. Berikut ini adalah proporsi yang disajikan untuk mengalokasikan anggaran BOP dengan menggunakan metode bertahap atau step method. Alokasi jasa dari Departemen X ke Departemen Produksi 1 sebesar 60%, ke Departemen Produksi 2 30%, ke Departemen Pembantu Y 10%. Alokasi jasa dari Departemen Y ke Departemen Produksi 1 65%, Departemen 2 15%, Departemen Pembantu X 20%. Saudara diminta untuk menghitung BOP Departemen Produksi setelah mendapat alokasi dari Departemen Pembantu dengan menggunakan metode kontinu dan metode aljabar. Poin B-nya adalah diminta menghitung tarif BOP per unit jika dasar pembebanan yang dipakai Departemen 1 adalah jam mesin dengan jumlah yang dianggarkan 10.000 jam mesin. Tahap C-nya adalah hitung tarif BOP per unit Departemen 2 jika menggunakan dasar pembebanan unit produksinya yaitu sebesar 20.000 unit yang dianggarkan. Oke. Kita ke tahap pertama, yaitu menghitung dengan metode kontinu. Metode kontinu atau continuous allocation method yaitu biaya overhead pabrik departemen-departemen pembantu yang saling memberikan jasa dialokasikan secara terus-menerus sehingga jumlah BOP yang belum dialokasikan menjadi tidak berarti. Oke, kita lihat. Sini kita buat dulu Departemen X 20%, Departemen Y 10% di sisi atasnya. Tujuannya apa? Agar kita tadi pada saat akan melakukan perhitungan kita tidak ketukar dan tidak lupa berapa proporsi yang ada di Departemen Pembantu tersebut. Jadi yang pertama kali kita cari dulu nilai X-nya dan nilai Y-nya pada Departemen Pembantu. Oke, tahap pertama kita tulis dulu budget BOP Departemen X 50.000, Departemen Y 40.000. Yang kita alokasikan pertama kali adalah Departemen X. Departemen X nilainya Rp50.000. Kita alokasikannya kemana? Ke Departemen Y. Departemen X anggarannya Rp50.000. Kita kalikan 10%. Nilainya adalah 5.000. Nilai 5.000 tersebut kita tuliskan di Departemen Y. Persis di bawah angka 40.000. Lalu kita jumlahkan 40.000 ditambah 5.000 menjadi 45.000. Itu di sisi Departemen Y-nya. Sedangkan di sisi Departemen X-nya
karena 50.000 sudah dialokasikan ke departemen Y, kita beri tanda buka tutup atau kurung kurawa. Jadi 50.000 dikurangi 50.000 berarti sudah habis, dianggap sudah habis. Maka penjumlahnya adalah 0. Selanjutnya, alokasi BOP departemen Y. Nilainya sekarang di departemen Y 45.000. 45.000 kita alokasikannya kemana? Ke departemen X. Proporsinya berapa di departemen X? Proporsinya adalah 20%. Jadi 45.000 kita kalikan 20%. Maka nilainya adalah 9.000. Nilai 9.000 tersebut kita tulis di departemen X, persis di bawah angka 0. Setelah itu kita jumlahkan. 0 ditambah 9.000 sama dengan 9.000. Di sisi departemen Y 45.000 dikurangi 45.000. Berarti nilainya adalah 0. Selanjutnya adalah alokasi BOP departemen X. Nilainya adalah 9.000. 9.000 kita kalikan dengan 10%. Karena kita kan nilai 9.000 tersebut mau kita alokasikan ke departemen Y. Jadi di departemen Y tersebut nilainya adalah atau proporsinya adalah 10%. Jadi 9.000 dikalikan 10%, nilainya adalah 900. 0 ditambah 900 sama dengan 900. 9.000 dikurangi 9.000, nilainya adalah 0. Begitu selanjutnya, sampai anggaran tersebut nilainya tidak berarti atau menjadi 0. Setelah selesai kita alokasikan masing-masing anggaran, lalu kita hitung nilai X-nya. X-nya sama dengan 50.000. 50.000 itu adalah 50.000 yang tidak diberi nilai kurung kurawa atau kurung buka tutup. Jadi 50.000 ditambah 9.000 ditambah 180.000 ditambah 3,6. Maka totalnya adalah 59.183,6. Lalu untuk Y-nya, nilai Y 40.000 tambah 5.000 ditambah 900 ditambah 18 ditambah 0,36. Totalnya adalah 45.918,36. Setelah kita mendapat nilai X dan Y, lalu kita buat tabelnya. Kita buat tabel, jangan lupa mencantumkan nama PT-nya, itu PT Maju Terus. Periodenya adalah Maret 2020. Ya. Nilai X-nya adalah 59.183,6. Lalu kita alokasikan ke Departemen Produksi 1.
Maka di Departemen Produksi 1 memperoleh nilai 59.183,67 dikalikan 60%. Anggaran BOP Departemen 1 sebesar 35.510,16. Di Departemen 2 59.183,67 kita kalikan dengan 30%, maka didapat 17.755,08. Di Departemen Pembantu Y 59.183,6 dikalikan 10%, maka didapat anggaran di Departemen Pembantu Y sebesar 5.918,36. Jangan lupa, setelah kita selesai mengalokasikan, kita beri tanda buka tutup atau kurung kurawa di angka 59.183,6 yang berada di Departemen Pembantu X. Artinya bahwa anggaran tersebut sudah habis kita alokasikan ke Departemen 1, Departemen 2, dan Departemen Pembantu Y. Selanjutnya nilainya adalah 45.918,36. Kita alokasikan ke Departemen Pembantu 1, diperoleh nilai 29.846,96. Didapat dari 65% dikalikan 45.918,367. Selanjutnya ke Departemen Produksi 2, 15% dikalikan 45.918,36 dapat 6.887,754. Selanjutnya ke Departemen Pembantu X, 20% kali 45.918,367. Maka BOP di Departemen Pembantu X sebesar 9.183,67. Jangan lupa untuk memberi tanda kurung kurawa atau buka tutup di Departemen Pembantu untuk nilai 45.918,36. Selanjutnya kita jumlahkan nilai BOP setelah alokasi. Departemen Produksi 1, total BOP setelah alokasi adalah 125.357,12. Departemen Produksi 2 nilainya adalah 104.642,834. Di Departemen Pembantu nilainya adalah 0. 50.000 ditambah 9.183,672 ditambah minus 59.183,6. Itu juga di Departemen Pembantu Y nilainya adalah 0. Langkah selanjutnya adalah mencari tarif BOP Departemen 1. Dasar pembebanannya adalah jam mesin. Jadi 125.357,12 rupiah
dibagi 10.000 jam mesin. Maka nilainya adalah Rp12,53. Lalu tarif BOP Departemen 2 Rp104.642,834. Dasar pembenarannya adalah unit produksi sebesar 20.000 unit. Maka tarif BOP-nya adalah Rp5,23. Selanjutnya terakhir adalah penyelesaian dengan metode aljabar. Metode aljabar atau algebraic method, yaitu dalam metode ini jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar. Kita cari dulu persamaannya. Untuk persamaan X 50.000 tambah 0,20Y, itu persamaan satunya. Persamaan keduanya adalah Y sama dengan 40.000 tambah 0,10X. Ya. Jadi persamaan aljabar ini kita untuk mencari nilai X dan Y-nya. Oke, yang pertama kita gunakan persamaan 1. Ya. Persamaan 1, X sama dengan 50.000 tambah 0,20Y. Lalu kita masukkan. Y-nya itu sendiri berapa? Y-nya sendiri adalah 40.000 tambah 0,10X. Jadi persamaannya sekarang menjadi X sama dengan 50.000 ditambah 80.000. 80.000 dari mana nilainya? 0,20 dikalikan 40.000. Jadi sama dengan nilainya 40.000. Ditambah 0,02 X. Dapatnya dari mana? 0,20 dikalikan 0,10X. Jadi X sama dengan 50.000 tambah 8.000. Ini saya ada salah tulis ya, harusnya 8.000 bukannya 80.000. Berarti 50.000 ditambah 8.000 ditambah 0,02X. Lalu X yang di belakang pindah ruas ke kiri menjadi minus. X dikurangi 0,02X sama dengan 58. Jadi X sama dengan 58.000 dibagi 0,98. 0,98 dari mana? X di depan itu adalah kita anggap 1. Berarti 1 dikurangi 0,02. Jadi nilai X sama dengan 59.183,67. Ya. Jadi di sini kita sudah dapat nilai X-nya. Lalu kita tinggal mencari nilai Y-nya. Mencari nilai Y tinggal kita menggunakan persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan 40.000 ditambah 0,10X. X-nya tadi sudah ketemu kan? Lalu tinggal kita masukkan. Jadi 40.000 ditambah 0,10 atau 0,1 dikalikan 59.183,67. Jadi nilai Y-nya adalah 45.918,367. Langkah kedua adalah setelah mendapat nilai X dan Y, dilanjutkan membuat tabel alokasi departemen pembantu ke departemen produksi.
Caranya sama ya. Cara pengalokasian sama dengan yang di metode alokasi kontinu. Ya, saya harap penjelasan singkat ini dapat kalian mengerti. Jika masih ada pertanyaan, silahkan ajukan ke WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.